Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal himmah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di majelis yang berbahagia, majelis ilmu pasca salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga bahwa kita sekarang sedang berada di hari-hari yang luar biasa, ya, hari-hari emas, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan, di antaranya dalam beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan, ya, pembahasan tafsir surah Al-Ghasyiyah di paragraf yang terakhir, ya, di paragraf yang terakhir, yakni di ayat ke-21, ya, di ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir, ya, fadzakir innama anta mudzakir, maka berikanlah peringatan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka berikanlah peringatan. Fa innama anta mudzakir, bahwasanya sesungguhnya engkau adalah seorang yang memberi peringatan. Siapa di sini engkau ini adalah maksudnya Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Ai fa'idhum, ya, maksudnya adalah beri peringatan, ya Muhammad, wa khawwifhum, ya, beri rasa takut, ya, kepada mereka, bahwa hidup di dunia ini tidak tidak bebas, gitu, ya, ada aturan. Misalnya hidup di dunia ini itu adalah ada aturan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, misalkan ayah sabul insan ayyutroka sudah, ya. Apakah manusia menganggap atau mengira dia akan dibiarkan begitu saja, ya. Jadi geus hirup teh geus gitu, ya. Sudah hidup sudah dibiarkan begitu saja, ya. Maksudnya tanpa pertanggungjawaban, ya. Nah, makanya karena manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban, maka diingatkan, ya, diingatkan, jangan hidup itu seenaknya, gitu, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebut dalam tafsir wala yah, ya, wala yah mannaka annahum la yanzuruna wa la yatafakkarun, ya. Jangan kau bersedih, ya. Muhammad, kamu jangan bersedih. Annahum, ya, bahwa ternyata faktanya orang yang dinasihati, orang yang jadi objek dakwah, ternyata mereka tidak memperhatikan, ya, tidak berpikir. Sudah diberi nasihat, sudah dikasih peringatan, gitu, ya, jangan ke sana, ya. Awas, hati-hati, itu ada jurang, misalkan. Jangan melakukan kemaksiatan, jangan berbohong. Akhirnya nggak bohong, misalkan, ya. Ayo sholat, anggarnya sholat, misalkan, ya. Ayo beriman, ternyata tetap menyukai kesyirikan, ya.
tidak mau memakai akalnya, tidak mau berpikir, ya, maka jangan bersedih gitu. Nah ini kan ditegaskan ya dalam surat Abasa. Ya, kalau kita lihat wa ma alaika alla yazakka, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah bagimu. Ya. Jadi mau dicarakan Nabi Muhammad mah asalkan sudah menyampaikan. Ya. Asalkan sudah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan dicela oleh Allah, tidak akan dihukum. Ketika mad'unya, ketika objek dakwahnya itu tidak beriman, itu tidak mengikuti, ya. Karena dalam prinsip di dalam ajaran kita itu, ya, tidak boleh ada ijbar, tidak boleh ada ikrah, tidak boleh ada paksaan, ya. La ikraha fid din. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu adalah mudzakir, ya, hanya pemberi peringatan. Fa innama anta wa'idun wa mursyidun. Hanyalah, gitu ya kan, innama teh adatul hasr gitu nya, hanyalah, ya. Engkau itu pemberi peringatan, ya, dan pemberi petunjuk. Ya. Kan nanti memang fungsi memberikan petunjuk itu ada dua. Ya, ayatnya kan ada dua. Ada fungsinya itu hidayatul irsyad, ada fungsinya itu adalah hidayatut taufik. Nah, fungsi dari memberikan peringatan gitu ya, memberikan ilmu gitunya, itu adalah hidayatul irsyad atau hidayatul ilm, ya. Hidayah yang sifatnya petunjuk ilmu, ya. Nah, adapun implementasi dari petunjuk ilmu itu jamaah itu disebut dengan hidayatut taufik, ya. Nah, hidayatut taufik ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditinggal mati ya oleh siapa? Abu Thalib, bapak angkatnya. Ya, Abu Thalib ini bukan bapak angkat. Bapak angkat ya, paman ya. Ada juga pendapat bahwa Abu Thalib ini adalah uwa gitu ya. Nah, uwana ya, kakaknya Abdullah, bapaknya meninggal dalam kondisi kafir. Siapa yang tidak sedih? Berpuluh-puluh tahun Nabi Muhammad itu ya luar biasa ya, diawasi ya, sampai ketika beliau menjadi nabi itu dihalangi ya, hadapi dulu Abu Thalib gitu. Jangan dulu kalau mau ke Muhammad ya hadapi dulu Abu Thalib gitu ya. Makanya orang-orang Quraisy segan. Tapi ternyata meninggal dalam kondisi kemusyrikan, ya, dalam kondisi musyrik. Ya. Maka Nabi Muhammad bersumpah di sana, berjanji ingin memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi langsung ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, ya ditegur kok Allah teh, la tahdi man ahbabta. Engkau itu tidak bisa memberi petunjuk pada yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi engkau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Ya, tentunya yang hatinya menghendaki diberi petunjuk, gitunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, ya. Ya, Muhammad Ali As-Sabiri rahimahullah menyatakan lasta bimutasallitin alaihim. Ya, engkau itu bukan orang yang memaksa, ya. Ini memaksakan kehendak. Ya, cukup menyampaikan. Cuman kan mungkin frekuensinya menyampaikan itu ya terus menerus gitu ya. Walaupun sifatnya, metodenya ya, gaya menyampaikannya itu tidak boleh ada pemaksaan di sana, ya. Alaihim wala qahir lahum hatta tajbarahum, ya. Gak bisa engkau itu menundukkan mereka, gak bisa gitu ya. Jadi sifat manusia itu ketika berdakwah itu gak bisa
menundukkan, ya, menyampaikan saja, tapi tidak bisa berkuasa atas mereka, menundukkan kepada mereka, ya, sampai kau memaksa mereka alal iman, ya, terhadap keimanan, ya, termasuk kepada yang lainnya sebenarnya, ya, pada syariatnya, ya. Kan kalau alal iman ini kan pondasi awal, ya, pondasi awal berarti mengajak dari kafir atau dari musyrik menuju keimanan. Nah, sekarang sudah beragama Islam misalkan, nah tinggal mengajak bagaimana implementasi melaksanakan syariatnya, menjaga sholat 5 waktunya, gitu ya, menjaga ibadah, ya, menunaikan zakatnya, zakatul mal, zakatul fitri, ya, mengajak berpuasanya, gitu ya, pada orang-orang kaya, ya, yang diberikan harta lebih, ya, mengajak, ya, agar mereka senantiasa mau beribadah haji, mau beribadah umroh, umpamanya seperti itu, ya, mengajak, gitu ya, ya, karena seyogianya ya dakwah ini akan terus menerus, ya, terus menerus, ya, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, jadi saling menasihati dalam kebenaran, dan ketika menasihati dalam kebenaran itu maka penuh dengan tantangan, ya. Makanya watawassaw bis sabr, ya, harus diiringi dengan kesabaran, ya, dalam berdakwah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini disebut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala illa man tawalla wa kafar, ya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, ya. Kafir, ya, kafir itu menolak, ya, jamaah, ya, menutup, ya. Kafir, ya, kafir. Nah, makanya ada istilah kafir buku, ya, jilid, ya, untuk menutup, ya, menutup diri, ya, kafir, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling inilah, ya, diantaranya adalah orang yang tidak menginginkan kebaikan, ya. Lakinna man a'rada 'anil wa'di wat tadhkir, akan tetapi orang yang berpaling, ya, minal wa'di wat tadhkir, dari nasihat dan dari peringatan, ya, wa kafara billahil aliyyul qadir, ya, dan mereka kafir terhadap Allah yang maha kuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni maksudnya bahwa apalagi terhadap orang yang memang tidak mau beriman, gitu ya, Nabi Muhammad itu memang tidak memiliki kekuasaan atas mereka, gitu ya, tidak memiliki kekuasaan, ya, atas mereka. Lebih sulit lagi, gitu ya. Kalau kita lihat tantangannya itu lebih sulit lagi, ya. Kalau misalkan kita berdakwah kepada saudari kita semuslim, ya, umpamanya, ya, setidaknya bisa mereka untuk kita ajak, ya. Walaupun misalkan tidak konsisten, ya, yang diajaknya itu. Tapi ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang non muslim, ya, kepada orang-orang yang berpaling, ya, dari nasihat, dari pelajaran, ya, dari keimanan, ya, maka ini tantangannya akan lebih berat, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Nah, ini orang-orang yang tidak menerima nasihat, ya, menerima nasihat, menerima pelajaran, ya, maka wayahna aya punishment, ya, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada istilah dalam bahasa Arab, ya, al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, ya, sesuai dengan jenis amal, gitu ya. Jadi Allah itu tidak akan zalim kepada siapapun. Jadi Allah akan memberikan reward, Allah akan memberikan punishment itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, umpamanya ada seorang kafir yang baik misalkan, ya, dermawan,
ya. Ada orang kafir yang baik, ya, ada yang dermawan, tidak pernah zalim misalkan. Ya maka sesuai dengan jinsil amal. Contohnya seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu kan sesuai dengan jinsil amalnya. Disiksanya itu di neraka yang paling ringan, ya, Abu Thalib ini. Ini diantara contoh, ya. Bagaimana dengan orang kafir yang zalim, ya. Dia yang sering melakukan kerusakan umpamanya, ya maka sesuai dengan jinsil amalnya, ya. Sesuai dengan jenis amalnya, ya. Loh kok kenapa orang kafir yang baik, ya, tidak lebih baik daripada seorang muslim yang umpamanya misalkan yang jahat, misalkan yang zalim gitu ya. Kan ada ya di antara penyebab ada seorang ini ya, public figure ya, jamaah ya. Bahkan public figure ini pernah memerani seorang tokoh ya dalam sebuah film, murtad ya, keluar dari agama Islam gara-gara dia tidak puas ya dengan pendapat bahwasanya orang kafir itu kenapa masih masuk neraka dan dia akan kekal di dalamnya, walaupun misalkan orang kafir tersebut adalah orang kafir yang dermawan, orang kafirnya itu baik misalkan ya, hablum minan nasnya itu bagus gitu ya, hubungan terhadap manusianya itu bagus ya. Maka kita jawab saja dengan sangat mudah bahwa berhubungan itu tidak cukup hanya dengan hablum minan nas ya, tapi berhubungan itu juga harus dengan hablum minallah ya. Harus dengan Allah. Berakhlak bagus pada manusia, tapi masa tidak berakhlak bagus pada Allah gitu. Tunaikan hak Allah, maka Allah akan menunaikan hak kita ya. Kata Nabi alaihissalam, Allah itu akan menunaikan hak kita selama kita menunaikan hak Allah. Apa hak Allah yang harus ditunaikan? Mengibadahinya, menyembahnya, tidak menyekutukannya. Nah, itu kan akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah akan memberikan azab ya kepada orang-orang kafir tadi yang menolak, fayu'adzibuhullahu binari jahannam ad-daim. Allah akan memberikan azab api neraka ya yang kekal ya, yang terus menerus, yang continue ya. Azabuha qala al-Qurtubi wa innama qala al-akbar ya li'annahumul maut ya. Yakni al-akbar ya. Al-akbar di sini maksudnya adalah ya, kata al-Qurtubi ya, di sini azab yang sangat mematikan ya. Maksudnya azab yang sangat mematikan ini yang memang tidak membuat mati ya. Tidak membuat mati ya, karena azab yang di neraka itu kan sifatnya itu continue terus ya. Sebagaimana dalam surah Al-A'la ya, bahwa orang yang ada di dalam neraka itu ya tidak akan hidup dan tidak akan mati ya. Jadi orang yang disiksa di dalam api neraka itu tidak akan hidup dan tidak akan merasakan kematian ya. Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-akbar di sini ya. Nah, di sini ada tambahan ya. Di sini ada tambahan dari Al-Qurtubi ya, Al-Qurtubi. Li'annahum uzzimu fid dunya. Ya. Karena mereka itu disiksa di dunia ya, bil ju'i ya, wal qahti wal qatri wal asri ya. Dengan rasa lapar ya, dengan kekeringan ya, kemudian mereka dibunuh dan juga dengan penawanan ya. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika mereka di dunia mereka kan pernah merasakan rasa lapar. Mereka pernah merasakan yang namanya kekeringan ya. Mereka pernah merasakan bagaimana nelangsana gitu ya ketika mereka ditawan misalkan ya, atau ketika mereka berperang ya. Maka hal itu pun akan dirasakan kembali di neraka jahanam ya, tapi sifatnya itu continue. Kan kalau di dunia itu kan kalau lapar itu ya akan hilang dengan adanya makan ya. Kalau misalkan haus akan hilang dengan adanya minum gitu ya.
Kalau misalkan berperang misalkan ya, kalau tidak membunuh maka akan dibunuh dan beres ya, cuma 1 kali ya. Kemudian kalau misalkan ada kekeringan, nanti pun kekeringan akan berhenti sendiri kalau misalkan nanti adanya hujan misalkan ya. Nah, berbeda dengan yang ada di neraka ya. Kalau misalkan di neraka itu mereka akan kontinu ya. Binari jahannam ad-daim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jamaah menegaskan, inna ilaina iyabahum. Inna ya, sesungguhnya ya, di sini harf taukid ya. Di antara ya tuh disebut bahwa inna itu kan seperti kita menancapkan tongkat ya, jamaah. Orang menancapkan tongkat, nah itu teh inna cara gitu. Tongkat ditancapkan itu teh inna, gitunya. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Berarti orang teh benar-benar akan kembali ya. Inna alaina iyabahum ya. Kemudian juga di sini jar majrurnya diawali ya, atau didahulukan ya, takdim gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan takdimu ma haqqu ta'khir ya, ada istilah takdimu ma haqqu ta'khir. Kadang objek yang ditarik seperti iyyaka na'budu. Kan kalau menurut susunan maka na'buduka gitu ya. Wa nasta'inuka eta teh memberikan faidah adatul hasr gitu ya. Memberikan faidah, memberikan batasan. Ya. Hanya pada Allah kami menyembah gitu ya. Nah, ini juga sama jar majrur ilaina itu didahulukan jemaah. Bahkan ditaruh setelah harfu inna. Inna ilaina iyabahum ya. Jadi entah kia inna iyabahum ilaina gitu ya. Nah, seperti halnya ketika ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ente wa inna rojiuna ilaihi gitu ya. Nah, maka kalau misalkan jar majrur ditarik ke depan gitu, jar majrur itu kan huruf jar ya. Dengan yang majrurnya ya, ila kan itu jar. Nah, itu majrurnya ya, majrur bi ila ya. Nah, itu kan ditarik ke depan ya. Nah, ini akan memberikan faidah pembatasan bahwa kita mah ketika mati tidak akan kemana-mana gitu. Kalau kita mati, kalau kita meninggal, maka ke Allah tempat kembalinya. Hanya pada Allah tempat kembalinya gitu ya. Ilaina wahdana ruju'ahum ba'dal maut ya. Bahwasannya kepada kamilah satu-satunya ya. Satu-satunya apa? Tempat kembali mereka setelah kematian ya. Tsumma inna alaina hisabahum ya. Nah, ini juga sama, alainanya ditarik ke depan. Tsumma inna alaina ya. Wahdina hisabahum wa jazaahum ya. Bahwasannya apa? Hisab mereka, balasan mereka itu akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini ya dua dalil ya yang menutup surat ini yang menyebut bahwa kita itu akan pulang pada Allah. Urang teh bakal uih ka Allah teh. Nah, saparantos uih teh, urang teh baris dihisab. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memiliki hisaban itu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada hakim yang akan menghakimi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akan menghitung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada ya, maksudnya zat ya, bukan orang. Zat yang akan menghisab, zat yang akan menimbang kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, makanya seyogyanya ya manusia itu harus memiliki rasa malu ya. Urang teh bakal pendak jeung Allah, urang teh bakal dihisab jeung ku Allah, urang teh bakal ditimbang ku Allah gitu ya. Makanya kalau misalkan bawa amalan yang sedikit umpamanya, atau misalkan bawa amalan yang jelek ya, maka kan intinya akan malu gitu ya.
Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Afan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan oleh Muhammad Ali As-Sobuni ya, tafsirnya ya. Baik. Nah, biasanya kalau dalam tafsir Sofwatu Tafasin ini tersimpan mutiara ya. Maksudnya penelaahan ini keindahan ya. Nah, di sini secara singkat aja ya. Di sini ada uslubut tasywiq ya, umpamanya uslubut tasywiq. Uslubut tasywiq teh gaya menarik perhatian gitu ya. Tadi ya dalilnya itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi Allah teh kadang memaparkan pertanyaan ya jamaah dalam Al-Qur'an untuk apa? At-tasywiq. Tasywiq teh yakni menarik perhatian gitu ya. Kemudian juga di sini ada al-majazul mursal bi itlaqil juz'i wa iradatil kulli ya. Ada namanya dalam balaghah ya. Ini dalam ilmu balaghah jamaah ya. Ilmu tentang keindahan Al-Qur'an ini namanya majaz mursal. Ya, majaz mursal dengan menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan itu adalah keseluruhan. Contohnya wujuhu yaumaidin khasyiah. Maksudnya adalah si pelakunya gitu ya, yang khusyuk. Juga di sini ada namanya tibak ya. Ada tibak. At-tibaku fil harfi baina ilaina iyabahum wa alaina hisabahum ya. Kemudian ada jinasul istiqaq ya, namanya ada jinasul istiqaq ya. Nah, jinasul istiqaq ya, kesamaan akar kata ya. Kesamaan akar kata ada fadzakir, mudzakir, yu'adzibuhu, al-azab ya gitu ya, keindahan dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, kalau tadi ya tibak ya, kalau tibak itu adalah antitesis ya, antitesis atau kontras gitu ya, kepada kami kembali mereka ya, atas kami perhitungan mereka gitu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya al-muqabalah ya, baina wujuhil abrar wa wujuhil fujjar ya. Ada muqabalah ya jemaah ya, muqabalah itu perbandingan. Jadi Allah ngabandingkan heula ya, ada wajah-wajah yang muram, wajah-wajah yang khusyuk. Nah, ini balasannya. Kemudian ada juga wajah-wajah yang diberikan nikmat, ini balasannya. Nah, itu kalau dalam balaghah namanya muqabalah. Kemudian terakhir ada yang namanya saja ya. Saja ar-rasil ya, ghair mutakallif ya. Maksudnya adalah saja itu akhiran katanya yang indah gitu ya. Lisaiha radiyah fi jannatin aliyah gitu ya. La tasma'u fiha lagiyah gitu ya, sama. Jadi ujung nate tak marbutoh dan cara baca juga sama, itu namanya dalam balaghah itu apa? Saja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah tuntas ya surah Al-Ghasyiyah ya, tafsir Al-Ghasyiyah. Mangga manawi aya nu bade naros ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tafsir surah Al-Ghasyiyah ini ya. Tapi kalau tidak ada, cukup pangitannya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya ya, kita bisa istifadah dari pemaparan yang sudah disampaikan dalam 3 termin gitu ya, paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf terakhir ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.